Shalom jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dengan keadaan yang baik Bapa kami boleh ada. Dan saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau mempersiapkan hati kami mau datang, sujud dan menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
Yesus, Yesus, ini hatiku, ini penyembahanku. Yesus, Sharanaralabasha. Yang menopang kehidupan kami. Tidak pernah kami takut dan gentar sebab Kau Allah yang beserta dengan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Yesus. Percaya Tuhan, Kaulah Allah, sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai dalam hadirat-Mu dan kami percaya
Kau Allah yang mencurahkan sukacitamu bagi setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya kalau sumber kekuatan kami, kalau sumber kehidupan kami, tidak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Setiap langkah hidup kami, Kau Allah yang menyertai. Sungguh kami bersyukur, sebab Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya Kau Allah yang memberikan hati kami dengan hati yang baru, supaya benar-benar firman yang kami dengar ini Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, dimanapun saudara berada, sekalipun mungkin kita tidak saling berdekatan satu dengan yang lain, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa bersekutu bersama-sama. Yang terpenting saat ini mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin jarak ini menjadi kendala bagi kita, tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada lagi jarak. Karena kita bisa langsung kontak dengan Dia. Nah, untuk itu mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama sebuah ayat yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita bersama-sama, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Melalui ayat ini kita akan melihat suatu prinsip yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara sekalian, ya selalu mari kita juga ucapkan, ya kalau sudah bisa, dan saya akan ucapkan juga ini di dalam bahasa aslinya yang mengatakan, Ki anohi yadati et hamakashabot asher anohi khoshef alechem neum Adonai mashvot shalom
melul ra'ah, nglatet lahem, akharit, watikwa. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah itu mempunyai suatu rancangan. Allah mempunyai kehendak. Kata mahasyava itu berarti thought, pikiran, rancangan, rencana. Jadi kita tahu persis, karena segala sesuatu itu tidak bisa terjadi tanpa rencana. Kalau sesuatu terjadi tanpa suatu perencanaan, dadakan, ya, maka hasilnya akan tidak pasti juga. Tapi berbeda dengan Allah kita. Allah adalah Allah yang mempunyai pertimbangan, thought, mahasyava, mempunyai plan, rancangan, pemikiran. Jadi Allah sudah memikirkan, Allah sudah mempertimbangkan, menetapkan apa yang akan dilakukan, apa yang harus terjadi, bagaimananya, dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau dikatakan rancangan Allah, berarti ini bukan sesuatu yang asal-asalan. Karena Allah mempunyai plan, rancangan yang jelas. Nah, dikatakan di dalam kalimat selanjutnya bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, bukan malapetaka, tapi shalom, damai sejahtera. Kata shalom itu bukan sekedar damai biasa, tetapi ini meliputi suatu kondisi keadaan yang peaceful, keadaan yang penuh dengan kesempurnaan, yaitu keadaan yang baik. Jadi kalau dikatakan masvot, ya, itu rancangan-rancangan, makasyava, lolera'ah, bukan rancangan ra'a, evil, baik itu jahat, buruk, dan sebagainya, tetapi rancangan shalom. Nah, kata shalom ini menyatakan suatu keadaan yang ada kebahagiaannya, ada berkatnya, dan sebagainya. Bahkan bebas dari sakit penyakit sekalipun. Nah, inilah yang harus kita mengerti. Sebab kalau kita tidak mengerti prinsip ini, kita akan bingung melihat kondisi yang ada di sekeliling kita. Di mana terjadi berbagai macam gangguan, serangan, sakit penyakit, atau apapun. Apalagi sekarang nih dunia, dan termasuk daerah-daerah yang di mana kita tinggal sudah mulai digoncang oleh virus corona ini. Nah, biarlah pada tahun 2020 ini kita tahu persis bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan digoyahkan oleh keadaan-keadaan seperti ini. Virus corona itu sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi bisa membawa dampak yang serius kepada seseorang, tubuh seseorang secara fisik, dan juga bangsa, negara, dan juga aspek kehidupan yang lain, bidang-bidang kehidupan yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa ini sesuatu yang sangat merupakan suatu malapetaka, mendatangkan bencana ini. Apakah ini Allah yang melakukan? Sama sekali bukan. Karena kita lihat tadi dasarnya adalah bahwa rancangan Allah itu adalah shalom dan hari depan yang penuh harapan. The
plan of God is an expected end. Hari depan yang penuh harapan. Karena Allah kita Allah yang baik. Dia bukan Allah yang kejam. Dia bukan Allah yang jahat. Dan tidak mungkin Allah itu melakukan sesuatu yang jahat atau memberikan malapetaka ataupun bencana. Sama sekali tidak. Itu seperti tadi, kita sudah pelajari kata mahasyava itu adalah suatu plan, rancangan. Nah di sini kita melihat bagaimana rancangan Allah itu sebetulnya. Yaitu rancangan yang baik. Jadi bukan rancangan yang jahat. Adanya virus corona dan sebagainya sama sekali bukan rancangan Allah. Bukan rencana Allah. Allah sama sekali tidak merancangkan supaya manusia menderita serangan virus ini dan kemudian jadi sakit dan kemudian tidak bisa bertahan hidup bahkan mati. Itu bukan Allah kita. Allah kita adalah Allah sumber kehidupan. Dia Allah yang selalu memberikan kehidupan. Dia bukan Allah sumber kematian. Dia bukan Allah yang mematikan. Justru dia adalah Allah yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Nah ini prinsip yang harus kita pegang. Sebab kalau kita betul-betul memegang teguh prinsip ini, kita tidak akan goyah. Mengapa demikian? Nah, selanjutnya sekarang. Ketika prinsipnya jelas, kita tahu ini bukan dari Allah, maka langkah berikutnya yang harus kita ambil, tindakan yang harus kita lakukan adalah jelas. Sebab kalau kita masih curiga, ragu-ragu, wah jangan-jangan ini dari Allah, jangan-jangan ini rencana Allah, maka kita juga kabur dengan apa yang kita lakukan. Misalkan kita mencoba untuk mengantisipasinya, mungkin kita mencoba untuk mengatasinya. Wah, nanti jangan-jangan bertentangan dengan kehendak Allah. Berarti kita akan bermusuhan dengan Allah dalam hal ini. Tetapi ketika jelas bahwa ini bukan rencana Allah, maka kita all out sekarang, bertindak. Karena kalau bukan rencana Allah, ya sudah jelas siapa di balik ini semua. Yaitu si jahat, iblis. Yohanes 10 ayat yang 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblislah yang ada di balik semuanya ini. Dia berusaha membinasakan manusia. Coba kita lihat, tiba-tiba saja ada orang yang terkena atau dikatakan positif virus corona ini. Kemudian tidak bisa bernapas. Dan tahu-tahu terjatuh, mati. Ini perbuatan iblis. Dia suka kalau melihat manusia menderita, susah, sengsara, bahkan binasa, mati. Itu sudah pekerjaannya iblis. Iblis tidak suka melihat manusia dalam keadaan yang baik. Kita tidak boleh lupa, ketika Allah pertama kali menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Karena memang rencana Allah itu rencana yang baik. Bahkan ketika Adam diciptakan, Tuhan melihat, wah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu bisa kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan mengatakan, Lotov, Ha'adam levado, eese lo eser kenekedo. Itu dalam bahasa aslinya. Tidak baik, lo tov, not good, tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja.
maka aku akan ezer kenekedo. Aku akan memberikan penolong yang sepadan. Dan Allah menciptakan Hawa. Dan jadilah mereka yang disebut sebagai suami istri. Hidup bersama-sama, dan kemudian Allah memberkati mereka, dan mereka berkembang biak, mempunyai keturunan, menghasilkan keturunan. Nah, yang kemudian kita kenal, inilah generasi-generasi manusia yang ada sampai hari ini. Rancangan Allah selalu rencana yang baik. Bahkan yang tidak baik oleh Allah dilengkapi menjadi baik. Karena memang Allah adalah Allah yang baik. Nah, inilah yang harus kita mengerti. Tetapi iblis itu jahatnya luar biasa. Setelah mereka diciptakan Allah dalam keadaan baik, mereka hidup dalam keadaan yang baik, tinggal di sebuah taman di Eden yang Tuhan ciptakan untuk mereka tinggal dalam keadaan yang baik. Iblis lagi-lagi datang untuk mengacaukan semuanya. Dengan tipu dayanya, dengan jebakannya, dan sebagainya. Walaupun saat itu iblis belum mengirimkan ya semacam virus atau apapun, tapi ucapannya iblis itu sudah berupa suatu virus bagi manusia yang mula-mula. Dan nampaknya sayang sekali, manusia yang mula-mula tidak waspada dalam hal ini. Dan mereka mengikuti apa yang iblis lakukan. Mereka memberi kesempatan kepada iblis yang sedang memakai ular itu untuk menjatuhkan mereka. Nah, ular itu berkata kepada manusia, secara khusus kepada Hawa, enggak apa-apa itu. Kamu makan buah ini tak? Enggak apa-apa. Padahal sudah jelas sekali Allah mengatakan jangan dimakan. So, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu jelas dicatat di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ke-17. Tetapi manusia seolah-olah masa bodoh aja. Nah, jadilah mereka. Karena memberi kesempatan tadi kepada iblis, mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, kehilangan hari depan yang penuh harapan. Dan mereka menderita. Itulah sebabnya seluruh keturunan generasi manusia sejak saat itu hidup di dalam penderitaan, kesengsaraan. Nah, jadi di sini kita lihat jelas sekali, itu bukan rancangan Allah. Allah tidak pernah merencanakan itu. Sebodoh-bodohnya orang, anak SD, TK sekalipun mengerti bahwa apa yang terjadi pada Adam dan Hawa itu adalah suatu malapetaka yang dibuat oleh iblis. Dan kita jangan sok ahli dengan mengatakan, oh ya memang itu rencana Allah. Yeremia mengatakan, rencana Allah tidak pernah seperti itu. Rencana Allah adalah shalom. Cuma, nah dalam hal ini, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau misalnya Anda itu mengimani, ya ini rencana Allah. Adam dan Hawa jatuh itu rencana Allah. Kalau saya menderita sakit itu rencana Allah dan sebagainya. Ya, itu terserah Anda sendiri. Mungkin Anda terlalu ahli sampai kehilangan kebenaran yang sebenarnya. Tapi yang jelas adalah firman Tuhan mengatakan enggak perlu ahli-ahlian di sini. Jelas sekali mengatakan berencana Allah itu adalah shalom. Dan iblis itu jahatnya luar biasa. Iblis yang menyebabkan semua ini terjadi.
Nah, jadi pagi hari ini, mari kita pegang teguh prinsip ini. Sebab dengan mengerti prinsip ini, maka kita akan bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi jelas sekali bahwa Allah tidak pernah merencanakan yang buruk. Virus corona sekalipun bukan rencana Allah, bukan. Tetapi yang kedua ini, iblis itulah yang selalu berusaha untuk menyengsara manusia, membinasakan manusia. Nah, oleh karena itu kita harus jelas dalam hal ini, tegas. Kalau masih pelan-pelan ragu-ragu, kita tidak akan bisa bertindak. Nah, biarlah pagi hari ini kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang baik, yang tidak pernah merencanakan yang tidak baik. Rencana Allah selalu adalah hari depan yang penuh harapan. Mari kita terima kebenaran ini dan kita berdiri di atas kebenaran firman Allah dengan penuh iman dan mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dan iblis itu adalah iblis yang jahat yang menyebabkan semua ini terjadi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang baik. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap orang yang mengikuti live streaming ini, sepanjang hari ini akan diberkati berkelimpahan. Tuhan berikan kesehatan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari buka kedua tangan saudara, terima kuasa darah Yesus. Tuhan, darah Yesus ini akan menandai kehidupan kami, melindungi kami semuanya. Dan kami tetap tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar rumah tangga, seluruh jemaat dibungkus dengan kuasa darah Yesus dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.